Ya, baik ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi part kali ini akan kita bahas terkait dengan yang namanya networking trend ya, atau trend network, terutama kaitannya dengan manajemen jaringannya. Nah, sebelum kita bicara khusus terkait network management, nah di sini ada kita lihat dulu ya, secara umum ya di dalam tren teknologi jaringan ya. Sebenarnya di sini ada banyak hal yang mungkin bisa kita lihat ya, sebenarnya ada banyak hal yang menarik di sini ya. Jadi ada beberapa top 10 networking teknologi trend ya. Nah, yang justru yang pertama yang menarik adalah AI ya, AI dan machine learning. Nanti akan dibahas di bagian belakang ya, nanti akan dibahas. Ternyata ini bagian penting juga dalam salah satu bagian penting dalam networking sebenarnya AI dan ML ya. Oke, kemudian di sini ada 5G ya, 5G and Wi-Fi 6. Ini mungkin juga bahkan mungkin sebentar lagi ada 6G ya, 6G ya, generasi ke-6 mungkin sebentar lagi ada ketemu. Kemudian kemarin sudah sempat kita bahas di part sebelumnya ada Internet of Things. Nah, ini juga mungkin ada perkembangan teknologi terkini. Kemudian kita melihat juga ada AR dan VR, augmented reality dan virtual reality. Mungkin salah satunya nanti muncul dengan namanya Meta ya, Meta dan Facebook ya. Nah, ini juga menarik karena di sini dia di drive juga dari networking sebenarnya. Kemudian nanti ada intent based networking, IBN, mungkin nanti next time bisa dijelaskan lagi lebih detail ya. Kemudian ada digital transformation, jadi ini artinya adalah perkembangan bahwa era yang dulunya manual, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan manual, sekarang di shifting menggunakan teknologi digital semua. Jadi mungkin pernah saya sampaikan juga bahwa perusahaan nanti ke depan itu tidak lagi mengandalkan kertas, tidak lagi mengandalkan sesuatu yang hanya lisan dan sebagainya ya. Semuanya berbasis digital sebenarnya ya. Oke, kemudian di sini ada juga SD-WAN ya, teknologi yang terbaru dari Wireless Area Network. Ini ada WAN. Kemudian ini cloud computing sebenarnya teknologi lama, tetapi ini jadi menarik. Kenapa? Karena ke depan kan banyak aplikasi-aplikasi yang akan diletakkan di cloud ya. Karena mungkin sekarang banyak dari kita udah menggunakannya. Contoh misalnya Google Docs, Google Spreadsheet. Nah, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang tidak terinstal di komputer kita, tapi kita menggunakan cloud base sebenarnya ya. Dan ini semua apa artinya? Ini semua menggunakan internet banget ya, menggunakan jaringan banget ya. Jadi nanti ke depan itu memang eranya era ke sana sebenarnya. Aplikasi-aplikasi sudah kebanyakan ditarik ke cloud ya. Jadi agak jarang nanti aplikasi yang akan terinstall di di lokal ya sebenarnya. Oke, kemudian data security ini juga penting ya. Kemarin juga sudah disebutkan kalau komponen dari manajemen jaringan kan salah satunya S ya, faktor security. Nah, termasuk yang terbaru ya, kita kemarin ada isu beberapa hacker. Nah, ini kan ada hubungan sama security ya. Security itu memang bagian dari jaringan yang penting ya. Kita punya jalan bagus, punya data yang lewatnya juga bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan security, jadi bohong ya, jadi nggak ada artinya ya, jadi data-data kita nggak aman ya. Punya cloud computing yang bagus tanpa security yang handal juga jadi bohong juga ya. Jadi kita kapan kita bisa mempercayai data-data kita ada di cloud computing dunia. Oke, nah kemudian ini ada istilah baru ya, DevOps. Oh, DevOps mungkin nanti ada kaitan juga sama yang akan saya jelaskan. Ini hal yang menarik juga. Jadi mungkin Anda akan sering temui ya. Jadi di beberapa kerjaan nanti ada istilah DevOps itu intinya kan bagaimana kita menjalankan dan mengoperasikan sesuatu ya. Develop operation ya, develop operation nanti kalau kita punya jaringan bagaimana kita mengoperate jaringan tersebut. Kalau kita punya sistem, punya aplikasi yang berjalan, nah bagaimana kita menjalankan aplikasi atau operasi tersebut ya. Ini namanya DevOps ya. Nah, jadi ini beberapa top trend ya, top trend atau perkembangan networking yang mungkin nanti juga jadi driver dalam kaitannya dengan network manajemennya sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi yang menarik per hari ini ya, per hari ini, jadi di hari ini kita akan melihat bahwa istilahnya nih everywhere ya, jaringan sudah ada di mana-mana. Jadi kalau zaman dulu jaringan itu hanya dimiliki oleh satu dua orang, bahkan punya internet itu udah dianggap orang paling kaya ya. Sekarang sekarang itu bahkan orang di desa-desa udah pakai internet. Jadi jaringan sudah ada di mana-mana. Jadi di part sebelumnya juga udah dibahas ya bahwa jaringan atau internet itu udah jadi kebutuhan malahnya. Tidak lagi nice to have tapi sekarang jadi must to have ya. Jadi orang jualan pun sekarang basisnya menggunakan WA ya. Orang jualan di desa di pinggir-pinggir kota gitu udah mereka berkomunikasi antar supplier dengan itu udah mereka udah menggunakan jaringannya.
Nah, ini udah menarik sebenarnya. Jadi jaringan ada di mana-mana, artinya bahkan akan growing ya, akan bertumbuh ya. Artinya kita akan melihat potensinya sangat pesat. Nah, kita lihat aja sekarang mobile phone juga udah bertumbuh sangat pesat ya. Satu orang sekarang nggak cuma punya satu handphone ya. Sekarang satu orang udah punya handphonenya lebih dari satu, punya laptop, mungkin punya device yang lain terhubung ke internet. Nah, jadi di sini sudah dibilang hampir semua perangkat semua sekarang sudah terhubung ke jaringan. Dan artinya ini akan growing terus ya. Bisa kita bayangkan kalau kita nggak kita kelola, nggak kita manage, ini akan jadi chaos ya. Jadi chaos ya seperti pertumbuhan mobil ya, pertumbuhan kendaraan. Bayangkan kalau tidak dikelola, padahal jalannya ya segitu-segitu aja kan. Jalan raya itu ya sempat nambah ya, ada jalan tol ya, tapi kan penambahannya kan nggak signifikan ya, mungkin hanya 5 tahun sekali nambah berapa misalnya ya. Tetapi pertumbuhan mobilnya, kendaraannya sangat tinggi sekali. Nah, mungkin bayangan juga sama ya. Network kita itu kurang lebih seperti itu ya. Network kita kurang lebih masih sama, tetapi penggunanya device-nya juga makin banyak, bahkan aplikasi-aplikasinya makin canggih-canggih ya. Nah, kecepatan bandwidth juga makin tinggi, artinya ini juga peluang ya sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di sekarang dan di masa depan ya bisa kita bayangkan seperti itu sebenarnya ya. Kita akan melihat banyak device, banyak informasi yang berlalu lalang ya di jaringan. Nah, bahkan itu melebihi dari yang diperkirakan sebelumnya ya. Maka ada istilah banjir informasi itu ya kurang lebih seperti ini sebenarnya. Jadi informasi itu udah apa istilahnya udah sangat mudah ya, sangat mudah mengalir sebenarnya. Bahkan ketika misalnya contoh ada video viral, nah itu kan sangat sangat mudah sekali di forward atau di share ya. Jadi ini nah perkembangan informasi itu sangat pesat sekali sebenarnya. Jadi informasi juga mengalir dengan begitu cepat. Device juga udah berkembang dengan sangat cepat ya teknologinya. Jadi ini sebuah tantangan sebenarnya, tantangan dan sebuah tren juga ya, tren ke depan seperti apa sebenarnya. Oke. Nah, kita lihat dari sisinya si manajemen ya, dari sisinya network management. Jadi sebenarnya ada satu satu ini ya, satu bentuk ya, bentuk arahan bahwa ke depan ya network management itu adalah single manager, artinya adalah manajernya satu ya. Kalau mungkin yang sebelum-sebelumnya banyak kan dikelola per part ya, per part itu artinya contoh kayak kalau misalnya kantornya ada 5 ya berarti nanti masing-masing kantor tuh punya divisi IT yang menghandle masing-masing ya. Misalnya oh ini untuk handle area ini, dalam artian mereka monitornya pun juga per area sebenarnya, per wilayah, per kantor ya. Tapi nanti ke depan adalah single manager, ditarik ke pusat ya, ditarik ke headquarter ya, single manager. Jadi meskipun ada 5 kantor, tetapi untuk mengelolanya ada di pusat sebenarnya. Sedangkan nanti yang di area lebih ke arah untuk pasukan taktis ya, pasukan taktis untuk lebih ke teknis ya. Kalau ada apa-apa, nah mereka yang diterjunkan untuk memperbaiki misalnya. Jadi ini arahnya ke depan seperti ya, single manager, single integrated dashboard. Jadi dashboardnya mungkin ya kalau tadi saya bilang dashboard bukan lagi per masing-masing kantor ya, tapi nanti adalah ada di pusat ya, sebenarnya ada di headquarter ya, jadi ditarik semua ke pusat sebenarnya. Atau nanti ke depan bisa disebut single control room ya, jadi nanti kalau perusahaan besar pun akan punya satu room khusus ya, satu ruangan khusus yang fungsinya hanya untuk mengendalikan atau mengelola jaringan atau memanajemen jaringan dan data yang mengalir di dalamnya ya. Oke, nah ini juga menarik ya, jadi perusahaan-perusahaan besar nanti akan mengarah pada control room ya, ada istilah lain command center ya, terkhusus untuk jaringan ya. Jadi mereka akan punya khusus untuk menghandle jaringan mereka. Bahkan nanti ke depan tidak hanya jaringan ya, untuk menghandle apps-nya mereka juga ada ya. Jadi ada yang handle untuk apps-nya mereka, untuk menghandle bisnis intelijen mereka juga ada ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah lebih fokus untuk ini dulu ya, untuk network ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang mengkhususkan ada control room, command center khusus untuk networknya ya. Bahkan ini ya yang terakhir ini bagian bawah ini bagi perusahaan yang main bisnisnya adalah network jaringan, contohnya operator telekomunikasi, operator internet, Melsa, kemudian ada IndiHome dan seterusnya. Nah, mereka tidak hanya lagi menjadikan sekedar control room lagi ya, tetapi mereka ada istilah lagi ya, namanya network operation ya. Network operation room ya. Jadi yang awalnya hanya
manajemen aja khusus untuk jaringan, tapi ini lebih naik lagi untuk operationnya. Kenapa dibilang operation ya? Karena mereka operasi utamanya kan, bisnis utamanya kan di bidang jaringan kan, jadi sebagai network operation room ya, atau network operation center sebenarnya ya. Nah, ini nanti akan saya berikan contoh gambar-gambar ya. Mungkin barangkali dari Anda yang pengen tertarik juga bekerja di bidang ini sebenarnya ya. Nah, ini contoh ya, contoh beberapa NOC. NOC mungkin Anda tahu karena NOC itu kan 24 jam ya, ya mungkin nanti sifatnya apa? Gantian yang jaga ya. Gantian jaga nih contoh kalau di luar negeri ya. Nah, Anda akan lihat nanti ada dashboard besarnya, kemudian mungkin ada topologinya di sini ya. Kemudian ada masing-masing mungkin menghandle masing-masing ya. Jadi karena nanti basisnya monitoring kan, basisnya banyak dashboard kan ya, mungkin memang akan banyak view ya, banyak tampilan di masing-masing operatornya ya. Operator ini mungkin fokus melihat apa, operator ini mungkin fokus melihat apa ya. Jadi apalagi ini kalau perusahaan yang sifatnya bisnis utamanya adalah bisnis jaringan ya. Jadi akan kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, grafik-grafik ini mungkin akan menghiasi kantor NOC ya. Kantor NOC akan kita melihat banyak-banyak grafik sebenarnya. Nah, mungkin grafik-grafik ini akan dilihat terus, kemudian dalam tanda kutip diwaspadai ya. Kalau misalnya terjadi lonjakan atau mungkin terjadi degradasi penurunan kinerja, nah mereka akan istilahnya mantengin ya, mantengin dan ngeliatin kalau ada apa-apa. Nah, perlu orang di sini artinya untuk apa? Karena di sini mereka yang akan sebagai standby istilahnya satpamnya ya, akan menjaga kalau misalnya nanti terjadi kejadian apa-apa ya mereka akan calling ya. Calling mungkin di lokasinya masing-masing ya. Oh, mungkin ini di lokasi Jawa Tengah misalnya. Ini kenapa kamu drop misalnya ya. Kamu drop layanannya kenapa ini jatuh ya? Drop tuh kualitasnya jatuh. Nah, tolong dicek misalnya. Mereka calling lagi ke sana ya. Nanti kalau udah dibenerin, oh ini udah bagus nih. Nah, mereka ada komunikasi di situ ya. Jadi inilah namanya ini ya, Network Operation Center yang akan tidak lagi hanya sebagai manajemen aja, tapi mereka udah shifting menjadi sebuah operating center ya. Jadi menjadi operasi sehari-harinya mereka, mereka akan melihat ini sebenarnya. Oke, nah ini contoh yang lain ya. Bentuk contoh-contoh lain, mungkin ini beberapa saya ambil yang versi bule dulu ya, versi luar negeri dulu. Jadi ada beberapa network, kita lihat kualitasnya seperti apa, coveragenya gimana, ada yang mati enggak misalnya. Karena itu buat mereka ini penting banget ya. Kalau satu mati itu bisa berakibat banyak sebenarnya. Jadi mereka ada orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi dan memonitor jaringan-jaringan seperti ini ya. Oke ya, jadi ini bentuknya memang jadi kayak high tech ya, canggih ya. Jadi layarnya gede-gede, mungkin terus kemudian di masing-masing operator juga ada yang bisa dilihat sebenarnya, dan mereka ditambahkan komunikasi supaya mereka bisa berkomunikasi ke orang-orang yang menjaga di area tertentu ya. Oke. Jadi mungkin di sini ada NOC, NOC ada istilah ya. Ini kalau ini versi Indonesia ya. NOC divisi yang bertugas untuk memonitor jaringan, baik itu jaringan wire, jaringan nirkabel, mulai dari pemeriksaan, analisis masalah, topologi hingga routing ya untuk mengoptimalkan koneksi antar site hingga terbentuk jaringan yang efisien dan aman ya. Jadi memang pekerjaannya ya memang seperti ini ya, dia memonitor ya. Makanya saya sampaikan nanti akan melihat banyak grafik ya sebenarnya ya. Grafiknya seperti apa? Ini contoh ya grafik-grafik. Nah, ini kenapa merah semua? Nah, ini mungkin harus dimonitor juga ya. Jadi ini isinya ya seperti ini ya, isinya adalah tools network monitoring sebenarnya. Network monitoring yang fungsinya ngelihat ini masih masih aman atau enggak. Misalnya ini terjadi pertumbuhan volume ya. Jadi kayak misalnya kalau kalau di lalu lintas ada namanya ATC ya, air atau ATC itu traffic controller ya. Jadi melihat kondisi lalu lintas kurang lebih hampir sama ya. Oh, terjadi kemacetan di sini. Nah, atau misalnya oh terjadi kepadatan. Nah, tugas mereka juga sama seperti kurang lebih seperti itu ya. Bedanya adalah yang dimonitor adalah data ya. Data. Oh, ini terjadi kemacetan. Oh, ini terjadi ada link yang putus misalnya. Ada jaringan yang mati. Nah, mereka jadi tahu semua ya. Inilah NOC ya. Mungkin barangkali ada dari Anda nanti ada yang tertarik bekerja di sana atau mungkin ada juga yang akan bekerja di sana ya. Nah, ini contoh ya beberapa NOC untuk operator telekomunikasi. Ini punyanya Telkomsel ya. Telkomsel kurang lebih hampir sama ya, tipikalnya hampir sama. Jadi nanti ada layar besarnya di depan,
Kemudian ada operator-operatornya di belakang. Nah, operatornya mungkin pasti ada tugasnya masing-masing ya. Ada yang ini ditugaskan untuk apa. Nah, pembagiannya nanti ini makanya kemarin udah di part sebelumnya itu udah dibahas ya, organization ya. Nanti untuk mengelola kan kita butuh butuh SDM juga ya, SDM yang ini dibagi seperti apa? Oh, misalnya contoh pembagiannya berdasarkan area misalnya. Karena ini Telkomsel seluruh Indonesia ya per area misalnya operator ini yang handle khusus Jawa, misalnya operator yang ini handle khusus Sumatera, misalnya operator ini handle khusus nanti menghandle terkait dengan standar kualitas tertentu misalnya. Nah, jadi operator-operator ini memang ditugaskan untuk memonitor dan ya mereka kerjanya memang dibayar seperti ini ya, dibayarnya untuk memantengin istilahnya, duduk mantengin dan melihat kualitas jaringan dan yang paling penting menindaklanjuti kalau ada apa-apa ya. Oke, dan mereka juga jadi orang yang pertama kali disemprot itu dimarahin ya. Kalau ada apa-apa ya, kalau ada apa-apa dan tidak terhandle dengan baik ya. Kalau tidak terhandle dengan terbaik ya mereka lah yang mungkin pertama kali ditanya ini kenapa kok ada masalah. Nah, ini orang-orang operator ini yang pertama kali akan menghandle kejadian-kejadian tersebut ya. Oke, contoh yang kedua misalnya ini punyanya Tri ya, ini lebih panjang lagi ya ininya ya, monitornya ya. Dan isinya ya cuma grafik-grafik kayak gini sebenarnya. Jadi grafik-grafik monitor, mungkin ini kalau Anda lihat sebenarnya gambarnya mirip ya, bisa jadi aplikasi hampir sama sebenarnya. Jadi ini grafik-grafik yang kaitannya dengan paket data dan seterusnya, traffic intinya ya. Intinya data-data traffic yang digunakan untuk menganalisa dan memonitor ya kinerja jaringannya sebagus apa atau sejelek apa sebenarnya. Oke, ini yang punyanya Tri ya. Jadi beberapa operator telco banyak yang sudah menginvest atau membuat NOC-nya sendiri dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk memastikan bahwa layanannya adalah baik-baik saja ya. Jadi jangan sampai mereka punya jaringan banyak dikomplain sebenarnya ya. Oke. Nah, bahkan sekelas Facebook yang operate aplikasi, mereka juga punya NOC ya. NOC khusus jaringan. Jadi NOC yang menghandle jaringan. Jadi kan sama ya, kalau di Facebook kan dia punya server ya. Bisa jadi servernya tidak cuma satu ya. Servernya distributed ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang down, jangan sampai nanti ada yang tidak menyala dan seterusnya. Jadi untuk sekelas perusahaan besar seperti Facebook, Google dan seterusnya, pasti mereka juga punya NOC ya, Network Operation Center yang pekerjaannya adalah menghandle jaringan mereka karena bisnis utama mereka kan sistem ya. Sistem itu artinya kalau Facebook kan jualan dua-duanya ya. Jualan aplikasi iya, di sisi networknya juga iya karena dia memastikan supaya yang masuk ke mereka juga bagus ya, masuk dan keluar kan. Inbound dan outbound trafficnya selalu baik-baik saja ya. Nah, ini penting ya, NOC ini ya. Oke, contoh yang lain ini punya masih lokal ya, Indosat punya room khusus ya. Nanti siapa tahu mungkin ada beberapa dari Anda kerja di sana. NOC Indosat Network Operation Center ya kurang lebih gambarnya sama ya. Kurang lebih gambarnya sama, ada monitor gede di belakang. Nah, kemudian ada operator masing-masing di sini. Nah, tugasnya operator ya tergantung organisasi di NOC-nya baginya seperti apa ya. Operator-operator ini akan memastikan bahwa jaringan layanan Indosat di seluruh Indonesia masih baik-baik saja ya. Oke, karena kalau kita bicara telco itu kan lebih rumit ya. Kalau kita bicara internet provider kan mungkin hanya internet saja ya. Kalau telco kan ada aspek radionya soalnya ya. Aspek radio itu yang dimonitor lebih banyak lagi ya. Aspek radio itu kan mereka wireless ya. Wireless itu radio kan mereka menggunakan perangkat-perangkat radio. Nanti misalnya ada grafik radar kayak gini ini kan sebenarnya coverage ya. Misalnya sebuah BTS itu nge-coverage-nya gimana misalnya. Bayangkan kalau BTS satu mati itu pasti ada banyak keluhan dari para pelanggan di lokasi masing-masing ya. Oke, ya, jadi ini contoh ya, contoh bagaimana trennya itu adalah single single manager, single operation center sebenarnya ya. Oke. Nah, termasuk misalnya operator satelit ya, ini contoh yang punyanya BRI satelit. Nah, satelit kan ada aspek radio juga kan. Bahkan radionya satelit, bahkan mereka yang dioperasikan juga ada semacam vehicle ya. Vehicle itu kan satelitnya itu sendiri kan. Satelitnya itu sendiri harus dimonitor juga kan sebagai aset kan ya. Nah, ini juga ada roomnya ya untuk memonitor ya. Nah, contoh-contoh di sini ya. Nah, ini grafik-grafik yang muncul di sini mungkin grafik-grafik kualitas radionya ya. Kan kalau kita bicara satelit komunikasi juga nanti yang dilihat kan
kualitas radionya, pengiriman datanya seperti apa, bit error rate-nya seperti apa, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan penting ya. Mengapa mereka invest NOC yang begitu mahal ya? Kan Anda tadi udah lihat sendiri ya, layarnya udah segede gitu, ruangannya segede gitu. Jadi provider network itu invest sangat besar baik untuk perangkatnya, infrastrukturnya yang tadi Anda lihat ya, udah ada room-nya, ada PC-nya, bahkan nanti masang monitoring juga nanti itu kan biaya lagi kan. Jadi alatnya sendiri, alat komunikasi dilengkapi lagi dengan alat monitoringnya ya. Itu pasti mahal ya. Jadi mereka invest seperti itu dan SDM yang mengoperasikan serta menjaganya. Ini pasti mahal ya. Kenapa mereka mau berinvest semahal itu ya? Bayangkan aja ya, jika layanan internet atau layanan satelit mati sejam aja ya, sejam atau 2 jam ya. Mirip kalau kita punya bank, layanan bank mati sejam ya. Itu kerugiannya besar banget ya. Silakan hitung kerugiannya ya, karena tidak beroperasi selama 1 jam ya. 1 jam aja ya, 1 jam. Itu 1 jam itu udah terlalu lama sebenarnya. Kalau buat bayangkan operator Telkomsel seluruh Indonesia mati selama 1 jam. Nah, pasti sudah banyak yang ngamuk-ngamuk istilah saya, sudah banyak yang marah-marah. Oke. Nah, bayangkan kerugian yang dihitung karena tidak beroperasinya sebuah layanan hanya sejam sampai 2 jam ya. Belum dampak-dampak yang lainnya. Jadi misal mungkin pernah dibahas juga di part sebelumnya ya. Ada namanya distrust atau antras ya. Jadi tidak percaya. Jadi kita akan jadi punya misalnya contoh tidak percaya sama operator itu. Oh, operator A ini sering mati-mati terus. Nah, karena distrust mereka churn ya, churn itu pindah ya. Ya, kalau tadi saya sampaikan ya karena ada kompetisi ya. Namanya pelanggan kan boleh milih kan. Kalau saya punya layanan yang nggak bagus ya, saya tinggal ganti layanan aja, saya pindah nomor yang lainnya. Oke, belum nanti ada komitmen fee ya, ganti rugi ya jika SLA tidak terpenuhi ya. Pernah saya cerita juga ya, pernah PLN karena blackout ya, blackout itu karena mati semua selama 6 jam ya mereka harus ada ganti rugi kan karena SLA-nya tidak terpenuhi kan. Karena SLA mereka kan janjinya ya, tidak boleh mati lebih dari sekian jam ya. Nah, juga sama ya, jaringan itu juga punya SLA ya. Kalau mereka mati anggap lebih dari 2 jam, mereka itu kayak harusnya ada ganti rugi ya. Ganti ruginya misalnya apa? Free pulsa misalnya. Free pulsa 25.000, 55.000. Nah, kan nggak cuma satu orang kan, hampir semua pelanggannya. Dan itu biaya komitmen fee dari ganti ruginya itu kalau dihitung itu mungkin lebih mahal daripada investasinya ya. Jadi daripada mereka dikomplain gara-gara itu ya mereka berani invest dong untuk NOC ya. Jadi ini ya, ke depan memang arahnya ke situ ya. Comment center itu jadi sebuah sebuah apa ya, investasi yang memang mahal tetapi harga mahalnya itu terpenuhi daripada tidak. Kalau ada kejadian-kejadian dampak-dampak seperti ini kan ruginya jauh lebih besar ya. Jadi mereka berani invest untuk membangun energi ya. Jadi NOC-nya pun sekarang juga Anda lihat sangat canggih, sangat modern, tempatnya bagus, cozy dan seterusnya ya. Oke, nah kemudian ini hanya contoh ya, contoh parameter-parameter yang diukur banyak sekali tentunya ya. Tadi ada sempat disinggung ya. Contoh misalnya kita ngelihat dari aspek bandwidth-nya, kemudian kalau ada perubahan konfigurasinya, aktivitas user ini juga penting banget ya. Namanya karena kan pengguna utama dari sebuah traffic itu kan user ya. Aktivitas user kan unik kan. Kalau kayak contoh misalnya lalu lintas kan punya pola ya, punya pattern kan. Lalu lintas tuh ramai di pagi hari dan sore hari kan. Kalau siang dan malam pasti sepi ya. Nah, dalam traffic jaringan juga mungkin punya pola yang hampir sama sebenarnya. Atau mungkin bisa jadi berbeda ya. Nah, ini patternnya juga harus dimonitoring, jangan sampai nanti ada pattern-pattern yang bermasalah ya. Contoh yang suka bermasalah kalau zaman dulu ya, zaman dulu zaman zaman masih berbasis SMS ya. Zaman SMS itu kalau pas hari raya mereka itu networknya kebanjiran data ya karena orang SMS semua ya. Zaman dulu tuh SMS jadi pernah yang namanya SMS itu bisa pending sampai 2 jam, 3 jam atau bahkan sampai 1 hari ya. Jadi delivernya nggak delivernya. Itu contoh contoh ya karena kasus-kasus khusus kita nggak antisipasi, nah mereka nggak bisa handle ya. Nah, sama juga misalnya kenapa operator itu pas hari-hari raya, kayak misalnya hari raya Lebaran itu mereka punya atensi lebih ya, karena di dalam pas hari raya itu biasanya akan terjadi komunikasi yang sangat tinggi ya. Contoh, mereka akan banyak nelpon, banyak video call untuk bersilaturahmi misalnya ya. Atau misalnya mereka banyak mengirim WA, ngirim ucapan selamat dan seterusnya. Nah,
atau bahkan mereka lagi berpergian ke area daerah yang terpencil, yang internetnya yang awalnya hanya dipakai untuk kapasitas 100 orang karena ada kedatangan penduduk dari kota, kedatangan mudik jadi naik jadi 2 kali lipat. Nah, mereka harus handle itu semua ya. Supaya apa? Supaya kualitasnya tetap terjaga ya. Oke. Nah, ini penting ya. Jadi kenapa kita melakukan yang namanya network monitoring? Salah satunya tujuan kita ingin menjaga kualitas ya, kualitas atau standar yang ingin kita deliver ke pelanggan. Oke. Kemudian kalau yang ini contoh-contoh yang lain ya, mungkin ini sangat eh, sangat spesifik ya. Contoh device summary, interface status. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya. Oke. Nah, berbagai contoh aplikasi mungkin udah banyak ya. Di part sebelumnya mungkin udah dibahas juga. Ada yang berbayar, ada yang free dan sebagainya. Jadi inti-inti dari part ini kan grafik ya sebenarnya. Jadi grafik karena kita kan monitor ya kan fungsinya kan. Kita ngelihat beberapa grafik-grafik yang akan membantu si yang memonitor ini mengambil keputusan apa sebenarnya. Jadi pengambilan keputusannya mau seperti apa ya. Ada yang dibuat otomatis, ada yang enggak ya tentunya ya. Ada yang dibuat alerting, ada yang enggak. Alerting itu maksudnya pernah saya sampaikan misalnya kalau dikasih batas tertentu, misalnya kalau udah melebihi batas tertentu nanti muncul pop up atau alerting misalnya ya. Nah, ini ya contoh beberapa aplikasi network monitoring ya. Nah, kemudian ini contoh SNMP Trap yang dengan alarm ya dipakai untuk BTS ya. Ini contoh ya. Contoh misalnya kalau ada permasalahan di masing-masing device, di masing-masing BTS. Nah, contoh ini ada yang warna orange-nya ada masalah. Nah, mereka ini akan ngirim trap ke manajer untuk ngasih tahu ini ada masalah apa sebenarnya. Ya, nah ini contoh ini punyanya PRTG ya, PRTG mungkin udah pernah dilihatkan sebelumnya. Jadi intinya mungkin nanti untuk network management harus bisa banyak baca grafik ya, harus bisa banyak baca grafik, harus bisa bisa antisipasi kalau misalnya kita punya grafik seperti ini, punya gambar seperti ini, menginterpretasikannya seperti apa ya. Oke, karena memang tugasnya nanti untuk memonitor ya, untuk monitor bahkan menginterpretasikan, menerjemahkan ya. Ibaratnya kalau kalau di dokter juga sama ya, di dokter itu kan ada namanya foto ronsen, foto foto medis dan sebagainya ya, atau mungkin cek medis. Nah, tugasnya seorang analis nanti menginterpretasikan ini lagi sakit atau enggak ya. Nah, ini juga sama ya. Nanti kalau kita ngelihat grafik-grafik ini nanti harus bisa diinterpretasikan. Ini masih oke-oke aja atau lagi sakit sebenarnya. Nah, sama ya. Jadi kita harus juga punya, kalau nanti bekerja atau belajar di bidang ini harus punya insight ya, punya kemampuan untuk menginterpretasi dan menganalisis sebenarnya ya. Kalau saya ngelihat grafik ini baik-baik saja enggak sih sebenarnya. Kalau saya ngelihat yang ini kan ada warnanya masing-masing, yang ini apa sih artinya? Nah, ini harus sebenarnya ini nanti kalau dilatih lama-lama paham sih ya tentunya, karena kontekstualnya terus kemudian standar yang pengen kita achieve kan beda-beda ya di setiap perusahaannya. Ya, dan meaningnya mungkin pasti berbeda ya. Oke. Nah, kenapa kalau di PRTG ada yang 2 hari, 30 harian, 365 ya? Karena kita pengen lihat trennya ya, tren perkembangan traffic dari hari ke hari seperti apa ya. Misalnya dalam 2 hari, oh ini tidak ada, berarti ini konstan, konstan kan ya, interpretasinya dalam 2 hari ini kan ya. Dalam dalam 1 tahun ini seperti apa? Oh, sebenarnya ini saya lihat ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ya dalam setahun ini misalnya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Kenaikan itu kan banyak disebabkan banyak hal ya. Bisa jadi misalnya karena pertumbuhan pelanggan ya. Karena pertumbuhan pelanggan otomatis itu ada kenaikan kan. Karena pelanggannya makin banyak, ininya juga makin banyak kan ya penggunaannya. Jadi mungkin dari Anda pasti banyak ngerasain ya. Misalnya contoh ya, banyak apa istilahnya? Banyak yang bilang, "Oh, dulu internet di rumah lancar jaya ya, bagus kenceng kok sekarang udah mulai lambat ya." Nah, itu sebenarnya jawabannya simpel ya, sebenarnya simpel ya. Tinggal dicek aja di lokasi Anda itu pertumbuhannya seperti apa ya. Kalau pertumbuhannya makin banyak pelanggan ya pasti pasti harusnya ya secara ideal itu seperti itu ya. Karena konsep internet kan sharing ya sebenarnya sharing. Nah, tinggal kebijakannya si operatornya itu seperti apa ya. Di area tertentu dia mau sebanyak apa untuk berbaginya ya. Apakah oh di area ini 20 pelanggan, 30 pelanggan maksimal dan seterusnya ya. Jadi
wajar jika Anda punya layanan internet baik di rumah maupun di kantor itu naik turun sebenarnya ya. Karena kita nggak pernah tahu ya traffic pengguna itu naik turunnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian ini tren yang lain ya, tren yang lain. Jadi nanti ke depan network management itu shifting atau bergerak juga. Kalau tadi sebelumnya bergerak ke operation, nah ini kita lebih arahnya lebih berbeda ya. Network management shifting bisa juga lebih mengarah ke asetnya ya, asset management ya, IT asset management. Jadi tidak hanya bergerak ke networkingnya aja, tapi berkembang juga ke mengarah ke aset ya. Jadi IT asetnya akan dilihat, dikelola seperti apa sebenarnya. Jadi kalau yang tadi kan fokus ke networknya saja ya, tapi ke depan ini fokus juga ke asetnya ya. Aset itu apa ya? Komputernya, ya device-nya. Kita itu punya device apa aja, aset kita apa saja. Nah, kita monitor juga itu sebenarnya. Jadi lengkap lengkap banget ya. Jadi tidak hanya networknya saja, tapi sebagai aset dia akan dilihat ya. Oke, jadi misalnya dilihat dari uptime-nya nih. Oh, ini udah dihidupin dari 3 tahun yang lalu, belum pernah dimatiin misalnya. Nah, ini contoh ya. Belum pernah dimatiin sama sekali misalnya. Bisa dilihat dari uptime-nya. Utilisasinya seperti apa? Oh 52%. Ya, sebenarnya ini lumayan bagus ya. Ada juga yang utilisasinya cuma 20%. Jadi bisa kita bayangkan ibarat jalan raya itu yang pakai hanya 20% dari kapasitas yang ada. Berarti kan rendah ya. Saya punya aset tapi tidak terpakai dengan bagus kan itu istilahnya mubazir ya. Jadi nggak terpakai dengan baik ya. Jadi ini kita bisa lihat ya dari sudut pandang asetnya, tidak hanya dari sudut pandang kualitas jaringannya ya. Aset value-nya seperti apa kita bisa lihat ya. Jadi shiftingnya pergerakan bahwa network management itu juga bisa bergerak juga tidak hanya dilihat dari networknya tetapi juga dari sudut pandang bahwa dia adalah dilihat sebagai sebuah aset sebenarnya IT aset manajemennya. Oke, jadi contoh ya mungkin ke depan kita bisa lihat ya bahkan dilihat misalnya komputer di orang SDM ada 1000, komputer di bagian finance ada 137 ya, di bagian IT ada 90. Nah, ini bisa dilihat terus SLA-nya gimana, nah ini ada yang bridge gini berarti ada yang terlanggar ya. SLA-nya ada yang terlanggar nggak? Oh, ini ada 49 bridge ya, ada pelanggaran ada 49 ya, dicek ya. Kemudian bahkan software-softwarenya udah terinstall apa aja, ini di-collect semua biar kita bisa tahu. Nah, kalau zaman dulu kan ibaratnya install aja ya. Kalau kalau kita bicara ke depan, bicara aset manajemen bahkan sampai software yang terinstall pun bisa tahu ya. Nanti gunanya banyak banget biar kita tahu misalnya yang sudah pakai Windows XP udah berapa banyak misalnya. Yang sudah terinstall SQL Server yang mana aja nanti bisa ketahuan. Nah, jadi ada beberapa case tuh pimpinan pengen tahu. Contoh misalnya yang pakai iOS software itu berapa banyak sih misalnya. Bahkan pimpin aja bisa nggak tahu. Nah, itu saking banyaknya ini ya, saking banyaknya device yang kita punya ya. Nah, itu juga kalau kita nggak kelola dengan baik, itu agak sedikit blunder istilah saya, blunder ya. Software softwarenya nggak tahu, komputernya juga nggak tahu banyaknya. Nah, itu contoh-contoh blunder ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, tren selanjutnya adalah ini adalah elaborasi dengan teknologi lain. Jadi network management itu nanti tidak hanya apa istilahnya, tidak hanya sekedar ilmu network aja. Kalau ilmu network kan mungkin udah banyak dibahas di Cisco ya, Cisco mungkin atau di Juniper ya. Mereka punya sertifikasi khusus untuk network. Nah, sebenarnya ini nanti ke depan ada penerapan AI dan machine learning pada manajemen jaringan. Memang ini belum banyak tetapi trennya ke arah sana sebenarnya. Bahkan ada juga yang memanfaatkan AR yang dikombin dengan jaringan ya, mungkin AR karena pengen divisualisasi dan seterusnya ya. Jadi ada ke depan trennya itu dielaborasi dengan teknologi-teknologi lain. Jadi AI pun sebenarnya atau machine learning itu nanti akan menempel juga atau akan dipakai di jaringan sebenarnya ya. Nah, contoh di sini ya. Jadi AI for networking misalnya bisa dipakai untuk mempredik user experience yang tadi saya sampaikan ya. Contoh pemakaian harian, pemakaian mingguan itu seperti apa. Jadi hari ini kira-kira kita bisa prediksi ya dengan menggunakan data-data di masa lampau ya, pas data ya. Bahkan nanti AI yang canggih, kalau di ilmunya Cisco udah dibahas ya, bagaimana bandwidth itu bisa di-adjust ya, di-adjust itu disesuaikan, di-adjust.
Jadi atau routing ya, routing data itu bisa di-adjust. Ini di-adjustnya dynamically ya, berdasarkan apa? Berdasarkan trafficnya. Jadi cara merutukan, cara mengadjust bandwidth berdasarkan pola dari data-datanya. Nah ini menarik ya. Jadi menggunakan AI kita bisa mengadjust, menyesuaikan bandwidth yang diberikan di masing-masing channel ya. Kemudian ini yang paling canggih, bisa self correct for maximum uptime. Jadi misalnya kalau ada apa-apa, kalau ada device yang bermasalah, dia bisa membetulkan sendiri ya, self correct ya. Bahkan bisa self restart dan seterusnya ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan uptime-nya juga makin maksimal kan. Jadi downtime-nya jadi makin berkurang ya. Kemudian bisa dipakai untuk quickly find root cause ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa kita cari penyebabnya di mana sih misalnya. Jadi kalau misalnya contoh yang paling sering itu misalnya tiba-tiba network mati gara-gara serangan DDoS ya. Serangan DDoS itu serangan internet ya. Serangan internet ya kita harus quickly ya bisa nyari ini penyebabnya apa. Oh penyebabnya dari port sekian nih, ada serangan dari port sekian harus segera kita tutup misalnya. Nah jadi ini bisa ya sebenarnya. Ada serangan internet, ada serangan ke internet kita, berarti harus ada port mana atau ada sumber-sumber data mana harus ditutup ya, diblok ya. Oke. Kemudian deploy virtual network assistant, nanti ada kaitan sama tadi ya AR ya. Jadi ke depan bisa di embed atau digabungkan ya virtual network assistant untuk membantu kita mengelola jaringannya. Jadi kita nggak perlu datang ke lokasi sesungguhnya ya. Bahkan misalnya network kita ada di mana, ya contoh satelit ya. Satelit itu kan perangkat kita kan ada di luar angkasa. Jelas kita nggak mungkin benerin ke sana kan. Nah, gimana caranya kalau ada apa-apa masih bisa kita betulin. Nah, kurang lebih teknologi itu mau adaptasi di darat juga ya. Kalau misalnya jaringan kita ada di daerah mana, BTS kita ada di mana, kita nggak perlu capek-capek harus ke sana sebenarnya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, masa depan network management bisa dipakai untuk awalnya ya. Awalnya hanya untuk analitik. Analitik yang tadi ya, analitik itu hanya untuk berhitung traffic flow dan seterusnya, bottleneck dan seterusnya. Nah, ke depan bisa menggunakan AI, bisa mengenali, dan AI ini bisa kita terapkan untuk automation ya. Automation ya tadi ya, untuk mempercepat troubleshooting atau untuk mempercepat resolution, bahkan tadi bisa dynamic adjustment bandwidth dan seterusnya. Nah, ini era-era ke depan ya, the future of network management. Tidak hanya sekedar analitik, bisa AI dan bahkan bisa automation ya. Jadi automationnya udah menggunakan teknologi AI sebenarnya. Nah, ini juga bisa kita lihat ya beberapa analisis dari Cognilita ya. Jadi mungkin bisa Anda lihat ya. AI dan IT network operation. Jadi 19% di sini dibilang ya, beberapa perusahaan telekomunikasi akan mengadop AI dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat ya. Nah, 50% akan lihat bahwa AI ini akan jadi hal yang kritikal. Jadi AI ini memang belum banyak, tetapi ke depan ini malah saya bilang trennya. Tren AI ini akan masuk sebenarnya. Nah, beberapa use case-nya sebenarnya tadi disinggung, tapi ini akan dispesifikan ya. Automation, nah ini automation, AI can be used for statistical decision making to help with network management ya. Jadi network manajemennya akan diotomasi ya, otomasi. Kemudian bisa dipakai untuk help with network monitoring. Ya, AI can automatically monitor and detect error ya. Jadi kan tadi Anda lihat ya, yang sekarang itu masih menggunakan operator karena nanti bisa jadi ke depan operatornya dikurangi, kita gunakan AI. Kalau ada apa-apa mereka otomatis didetek, otomatis dimonitor dan kemudian bahkan bisa ada reaktifnya, langsung diperbaiki langsungnya. Kemudian ini improve network capacity planning, ini yang menarik ya. Kalau kita bicara capacity itu kapasitas ya, ukuran ya. Jadi kapan kita harus ngasih bandwidth sebesar ini, kapan kita harus nutup bandwidth dan seterusnya. Nah, ini bisa menggunakan bantuan AI sebenarnya ya. Oke, AI juga kita bisa pakai untuk menganalisis performance data ya. Performance data-data sebelumnya seperti apa, data kinerja bandwidth-nya, kinerja traffic-nya, dan seterusnya. Ini kita gunakan untuk ke depan tindak lanjutnya seperti apa ya. Jadi sifatnya bisa dibuat offline ya. Offline itu artinya maksudnya gini, datanya diambil dulu terus diolah secara di luar dari sistemnya.
Tapi ada juga yang online ya. Kalau online lebih ke arah yang atas sebenarnya untuk quick decision ya. Kemudian bisa dipakai untuk spot anomali ya. Spot anomali itu, nah tadi sebenarnya udah saya sampaikan ya. Untuk AI can spot unexpected network traffic pattern ya, to prevent DDoS attack ya, untuk mencegah serangan-serangan. Salah satu serangan yang ada kaitannya sama jaringan ya DDoS ya. DDoS itu flooding ya. Flooding itu dibanjiri data ya. Jadi dibanjiri data-data yang seolah-olah penting padahal nggak penting misalnya. Seolah-olah dari user padahal bukan dari user. Tapi kita nggak bisa, kadang-kadang DDoS yang canggih kan bisa sampai gitu ya, mengelabui si operator, pikirnya itu data beneran padahal itu kan data dummy itu sebenarnya DDoS. Jadi ya mungkin diserang sama kompetitor yang ngerasa ini coba ini enggak ya, ini cuma contoh aja ya. Ada kompetitor ngerasa pesaingnya maju pesat ya diseranglah ya dengan DDoS ya. Supaya kalau di DDoS kan nanti performanya jadi buruk kan. Diburuk kan komplain, nah pindahlah ke sana. Ya jadi serangan-serangan kayak gitu nanti kalau di bisnis pasti ada kaitannya, ada kaitan satu sama lain sebenarnya. Oke. Nah, ini ada hubungannya help with network security. Biasanya memang nanti ada sambungannya. Jadi AI di network itu nanti biasanya ada sambungannya sama security sebenarnya. Nanti untuk ngecek vulnerability itu ada kelemahan ya, ada kerentanan ya. Kerentanan jaringan kita bisa didetek menggunakan AI sebenarnya. Oke, ini masih contoh ya. Kalau ini dari aspek akademis ya, dari aspek akademis ada yang membuat global network wide AI base ya, communication network infrastructure, dipakainya di mana ya, misalnya contoh dipakai untuk mengoptimisasi ya di dalam IoT-nya misalnya. Kemudian dipakai di UA. Jadi ini jaringan-jaringannya, terus AI-nya ditaruh di mana? Ini dijelaskan ya. Dijelaskan AI-nya diletakkan di beberapa tempat sebenarnya. Oke ya, jadi demikian dulu ya. Jadi ini materi terkait dengan network trend. Saya rasa mungkin cukup dulu ya. Mungkin nanti akan kita sambung ke part selanjutnya ya.